meteor akan menabrak bumi di akhir zaman, kata Rasulullah, akan menimbulkan petaka besar di muka bumi, sehingga dukhan dimulai. Dan dukhan ini adalah azab bagi orang-orang kafir, azab bagi orang Islam yang suka maksiat, suka dosa. Tapi kata Rasulullah, orang beriman yang amalnya bagus, orang beriman yang soleh dan taat, sebelum hantaman meteor lalu terjadi dukhan, ketika dukhan terjadi, orang beriman selamat semuanya. Orang beriman yang soleh, yang taat, selamat semua. Tapi orang kafir, orang Islam yang hobi maksiat, suka buat dosa, mereka tersiksa seperti orang kafir dan orang musyrik. Kulit mereka akan melecup, dada mereka bagaikan terasa terbakar, kedua bola mata seperti nak lepas daripada tempatnya, panas. Hanya iman dan amal solehlah yang akan menyelamatkan pada masa hantaman meteor. Ini tanda besar kiamat yang pertama, terjadinya dukhan, yaitu kabut tebal yang teramat sangat tebal lagi panas, bersatu dengan awan, dengan asap yang panas, menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Bumi gelap gulita, tidak ada yang mampu melihat apapun. Orang tidak boleh membezakan bila malam bila siang. Sehingga para sahabat bertanya, macam mana kami nak membezakan waktu solat? Nabi mengatakan, kalian kira-kira saja. Telapak tangan kalian dekatkan ke arah wajah, tak sanggup melihat apapun. Padahal itu siang hari, tak sanggup lihat apa-apa. Dukhan akan terjadi apabila terjadi hantaman meteor. Ini hantaman meteor. Riwayat hantaman meteor ini adalah dari Ibnu Abbas yang tadi saya bacakan hadisnya. Ketika meteor mendekati bumi, Ibnu Abbas yakin besok dukhan sudah dimulai. Dari mana Ibnu Abbas tahu? Dia bukan seorang astronomi, bukan seorang ahli fisika, tapi beliau mengetahui masalah ini. Pasti Rasulullah yang menginformasikan kepada sahabat. Dari mana Rasulullah tahu? Pasti Allah yang memberi ilmu kepada Nabi Muhammad. Jadi hantaman meteor inilah yang akan menimbulkan dukhan. Saya katakan tadi ada simpul di bawah. Ketika simpul itu diputus, keluarlah yang pertama. Simpul itu adalah meteor. Meteor ini merubah kehidupan secara total di muka bumi. Rasulullah bersabda, setelah meteor ini nanti kalian semua kembali ke zaman seperti saya, zaman seperti beliau, yaitu kenderaan kalian kembali kepada kuda, senjata kalian akan kembali kepada pedang, panah, tombak. Thumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Nanti kalian semua kembali seperti zaman sekarang. Jadi jangan heran kalau seorang ahli fisika dunia, bapak fisika dunia, namanya Albert Einstein. Apa kata beliau ketika ditanya oleh 2000 wartawan seluruh dunia, 2000 jurnalis seluruh dunia bertanya kepadanya, kira-kira menurut pandangan engkau seperti apa perang dunia ketiga? Semula dia tidak nak menjawab, tapi karena dipaksa akhirnya dia menjawab. Apa kata Albert Einstein? Saya tak tahu senjata apa yang akan kalian gunakan dalam perang dunia ketiga. Tapi yang pasti, semua teknologi modern, semua senjata canggih yang hari ini kalian ciptakan untuk perang dunia ketiga, semuanya tidak ada yang boleh digunakan. Kalian semua nanti akan perang dengan senjata manual. Masya Allah. Seorang Albert Einstein menjawab demikian. Steve Jobs, kita masih ingat dengan nama ini? Termasuk orang terkaya di dunia, pemilik Apple. Sebelum matinya, di hadapan ribuan karyawannya, dia berpidato. Dan pidatonya ini sudah ditranslate ke seluruh bahasa dunia.
Kalau di newspaper kami, Republika di Indonesia, terbit 2 kali terbitan. Apa pernyataan Steve Jobs? Setelah saya nanti tidak ada, setelah nanti saya mati, kalian semua tak lama lagi kembali ke zaman batu. Ini pernyataan Steve Jobs. Steve Jobs, Albert Einstein bukan orang bodoh. Mereka adalah para saintis, para ilmuwan, ahli. Dan mereka bicara bahwa masa depan tanpa teknologi. Padahal kita sekarang sedang mulai menuju puncak teknologi. Ternyata Rasulullah mengatakan, kalian semua nanti akan kembali ke zaman kuda. Akan kembali ke zaman tombak, panah, dan pedang. Itulah cara kalian hidup saat itu nanti. Maka Masya Allah kaum muslimin, meteor akan menabrak bumi di akhir zaman, kata Rasulullah, akan menimbulkan petaka besar di muka bumi. Sehingga dukhan dimulai. Dan dukhan ini adalah azab bagi orang-orang kafir. Azab bagi orang Islam yang suka maksiat, suka dosa. Tapi kata Rasulullah, orang beriman yang amalnya bagus, orang beriman yang soleh dan taat, sebelum hantaman meteor lalu terjadi dukhan. Ketika dukhan terjadi, orang beriman selamat semuanya. Orang beriman yang soleh, yang taat, selamat semua. Tapi orang kafir, orang Islam yang hobi maksiat, suka buat dosa, mereka tersiksa seperti orang kafir dan orang musyrik. Kulit mereka akan melecup. Dada mereka bagaikan terasa terbakar. Kedua bola mata seperti tidak lepas daripada tempatnya. Panas. Hanya iman dan amal solehlah yang akan menyelamatkan pada masa hantaman meteor. Baik. Kapan meteor ini akan terjadi? Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini nanti, kata Rasulullah, akan terjadi khasaf. Khasaf yaitu banyaknya terjadi bagian bumi ini yang terbelah, tenggelam karena tsunami, reruntuhan bukit-bukit, sehingga banyak yang tenggelam, air laut naik, banjir di mana-mana. Maskhun wa qadhfun, hujan meteor akan menghantam bumi di akhir zaman. Wa maskhun, banyak orang-orang yang berubah bentuknya menjadi buruk rupa dan jelek. Qalu, para sahabat bertanya, wa matadzak ya Rasulullah, alangkah mengerikan yang engkau sampaikan ini ya Rasulullah, kapan itu akan berlaku? Nabi bersabda, apabila umatku sudah melakukan 3 benda ini, 3 perkara ini bersamaan, secara serentak mereka buat. Kalian temukan di zaman itu serentak. Idza zaharatil qainat, ini yang pertama. Wal ma'azif, ini yang kedua. Wasyuribatil khumur, ini yang ketiga. Apabila umatku di mana-mana sudah banyak bermunculan biduanita, penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Kedua, wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik sudah disenangi, dicintai, disukai oleh umatku di mana-mana. Di mana-mana. Bahkan Arab Saudi yang dulu paling terkenal, tertutup dalam masalah ini sejak 2 tahun belakangan. Ketika Arab Saudi dipegang oleh Muhammad bin Salman, Arab Saudi sudah menjadi negara liberal. Dan kita sudah dengar, di mana-mana di kota-kota besar di Arab Saudi sudah sering diadakan konser-konser musik raksasa. Betul tidak? Jangankan itu lagi, di depan Masjidil Haram, di bawah Hotel Safwa, kan ada tempat orang biasa menjual muratal Quran. Al-Quran dan muratal-muratal Quran banyak dihidupkan di sana. Asal kita lewat di Hotel Safwa, pasti hidupnya muratal Quran. Tapi kemarin saya terkejut. Saya ketika lewat dengan jamaah, musik sedang diputar di situ. Ada jamaah kita yang berang, karena ini Masjidil Haram, ini mutar musik. Lalu ditanya, pakai bahasa Inggris, apa yang kamu lakukan ini? Ini Masjidil Haram, ini tanah haram. Kenapa kamu putar musik? Apa kata dia? Kenapa awak yang sibuk? Kenapa awak yang ribut? Kerajaan kami sudah membolehkan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, apabila musik sudah disenangi, disukai, dan banyak ditemukan di tengah umatku di mana-mana. Yang ketiga,
Wa syuribatil khumur, apabila benda-benda memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di tengah umatku di mana-mana, maka pada saat itulah meteor akan menghantam bumi. NASA Amerika Serikat sudah mengumumkan ancaman bumi ke depan. Para pakar astronomi dunia sudah mengumumkan ada peluang bumi kita mengalami hantaman meteor. Sudah. Ini sudah kita lihat betapa dekat masanya.